Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Naura Nazifa dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini, Syifa bakal ngejelasin mengenai materi seputar jaringan WAN. Apa sih jaringan WAN itu? Jaringan WAN adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar yang dapat menghubungkan banyak komputer secara jarak jauh. Perlu teman-teman ketahui bahwa luas cakupan yang dapat dijangkau oleh jaringan WAN adalah antar kota hingga bahkan satu negara. Jaringan WAN biasanya sering digunakan pada bidang bisnis profesional untuk menghubungkan jaringan kantor mereka. Setiap kantor biasanya memiliki jaringan lokal atau bisa disebut dengan LAN. Kemudian LAN terhubung melalui WAN. Apabila perusahaan tersebar di berbagai kota, mereka dapat saling terhubung dan terintegrasi dengan beberapa cara. Misalnya menggunakan VPN, last line, dan Ethernet. Dengan demikian, semua komputer atau perangkat yang terhubung menggunakan jaringan WAN akan lebih mudah dalam transmisi data atau berkomunikasi. Jaringan WAN dapat digunakan sekarang ini tentu hasil dari pengembangan yang membutuhkan kabel serat optik atau bisa disebut dengan fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Dengan adanya jaringan WAN, kita akan sangat terbantu. Akan tetapi, sayangnya, biaya untuk mengembangkan jaringan WAN sangat besar. Maka dari itu, sebenarnya tidak semua orang memerlukan jaringan WAN karena kebutuhan tidak sebesar perusahaan yang memiliki beberapa faktor ataupun bisnis profesional yang harus saling terhubung dalam suatu jaringan yang sama. Jaringan WAN memiliki beberapa fungsi. Meskipun bisa dibilang jaringan WAN adalah jaringan yang eksklusif, tentu ada beberapa fungsi yang tidak ada pada jaringan LAN, MAN, PAN, dan jaringan lainnya. Fungsi yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Karena cakupan wilayah jaringan WAN yang sangat besar, maka bila suatu perusahaan yang memiliki beberapa kantor di wilayah yang berbeda dapat berkomunikasi dan melakukan transmisi data dengan mudah dan cepat. Seperti yang sudah dibahas bahwa jaringan WAN sangat mempermudah integrasi antar perangkat karena komputer-komputer yang terhubung pada satu jaringan yang sama. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan LAN dan PAN. LAN dan MAN. WAN menjadi jembatan integrasi dari jaringan yang lingkupnya lebih kecil, yaitu jaringan LAN dan jaringan MAN. Dengan demikian, maka perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan pembaruan terbaru. Fungsi yang ketiga yaitu mengurangi biaya operasional. Sebenarnya, pada saat awal-awal membangun jaringan WAN, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Namun, jaringan ini masih tergolong terjangkau bagi perusahaan yang dibatasi negara maupun benua. Fungsi yang keempat yaitu mendukung operasional perusahaan, baik perusahaan nasional ataupun multinasional. Operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih baik. Namun sebelum dapat membantu operasional perusahaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun jaringannya sesuai aturan yang ada. Karena beberapa negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait jaringan WAN. Seperti misalnya harus menggunakan kabel serat optik bawah laut dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari jaringan WAN. Jaringan komputer tidak hanya ada WAN saja, melainkan masih ada LAN, MAN, PAN, dan beberapa lagi. Nah, setiap jaringan tersebut memiliki karakteristik yang membuat semua jaringan tersebut memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, misalnya dalam kinerja ataupun luas cakupan. Untuk jaringan WAN sendiri, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang sama dan dalam jarak yang tidak dapat dijangkau lagi oleh jaringan LAN ataupun jaringan MAN. Kedua yaitu cakupan jaringan WAN sangat luas. Yang ketiga,
pengguna dapat mengakses bandwidth meski dalam jarak jauh. Yang terakhir, jaringan WAN bekerja melalui data link pada layer OSI atau fisikal. Nah, dari keempat karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa WAN lebih superior dibandingkan LAN, PAN ataupun MAN. Selanjutnya yaitu kelebihan dari jaringan WAN. Jaringan WAN memiliki banyak kelebihan karena luasnya cakupan wilayah yang mampu dijangkau. Yang pertama, dapat digunakan untuk transmisi file, data, dan research dengan jaringan workstation. Kedua, dapat memperoleh informasi secara real time. Ketiga, wilayah jangkauan sangat luas. Dan yang keempat, dapat diakses dari dalam jarak jauh. Kemudian, kekurangan dari jaringan WAN. Pertama, biaya pembangunan jaringan, fasilitas dan perawatan sangat tinggi. Yang kedua, konfigurasi pengaturan jaringan WAN sangat rumit. Dan yang ketiga, wajib menggunakan firewall jika tidak ingin jaringan WAN terganggu. Yang keempat, berpotensi terkena ancaman siber atau hacker lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.